Cuman saya juga putuskan saya tidak akan PK. Karena otomatis kalau misalnya tergugat tidak bersalah di situ, jadi siapa yang bersalah? Yang bertanggung jawab siapa? Penyelenggara acaranya. Dalam hal ini adalah PT Aneka Bintang Gading, ya kan? Simpel itu aja. Jadi bagi saya nothing tulus, ya. Ini ada pembuktian hukum aja. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab nih? Masalah angka ya saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim nanti di MK. Kalau memang 1,5 miliar itu memang wajar, ya sudah. Tapi kalau misalnya terlalu besar, ya silakan ditentukan. Tapi kan yang penting ada kepastian hukum bahwa pembuktian hukum bahwa itu pelanggaran hak cipta. Gitu. Tapi kalaupun menang meminta tergugat dan juga tim yang mendukung tergugat itu untuk patuh terhadap putusan pengadilan, Pak. Gimana, Pak? Kan bukan kita yang meminta. Iya. Tapi hukum mewajibkan. Iya. Setiap orang itu kan harus patuh atas putusan pengadilan, apalagi yang sudah inkrah, yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bang, setelah ada pernyataan dari Pak Habibur Rahman itu, apakah dari pihak sana ada upaya komunikasi lagi ke? Jadi gini, ya, tadi klien kami Ari Bias kan sudah jelas menyampaikan semua bagaimana mekanisme hukum, etika, tatanan. Ya. Bahkan sudah bicara tentang negara kita negara hukum, ya, yang ajasnya demokrasi tapi berlandaskan trias politika. Negara kita menjamin setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat. Tapi bukan berarti kebebasan kita berpendapat itu kita gunakan tanpa aturan. Ya. Apalagi sampai kemudian ketika kita mengeluarkan pendapat itu, posisi kita itu akan menentukan bahwa pendapat kita itu bisa menjadi satu kekisruhan dan kekacauan. Ya. Benar, Komisi 3 itu adalah mitra kerja dari lembaga-lembaga hukum, khususnya peradilan. Tapi kan dengan ajas trias politika tadi itu, dengan pembagian kekuasaan yang tidak saling berintervensi, harusnya tidak ada statement-statement yang patut diduga sebagai suatu tuduhan. Ini kan patut diduga kan sebagai suatu tuduhan bahwa proses hukum yang ada di tingkat pertama itu cacat hukum. Ini kan sebenarnya kan nggak pantas. Di tengah-tengah ada orang yang lagi sedang memperjuangkan haknya, ada satu statement seolah-olah patut diduga proses hukum yang ada itu cacat hukum. Cacat hukumnya ini terkait dengan masalah etik katanya, tapi yang dipersoalkan adalah pertimbangan hukum hakim. Karena dianggap belum mempertimbangkan dengan patut bukti-bukti dan juga ketentuan perundang-undangan. Sementara aturan hukumnya tadi sudah disampaikan oleh Ari Bias itu bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pertimbangan hukum dan keputusan ini tidak bisa digugurkan oleh pihak manapun. Diatur juga oleh Undang-Undang Dasar sebagai ground ya, pasal 24 tadi itu. Nah, sekarang kan dengan statementnya seperti itu kan ini akhirnya kan isu berkembang ini kan menjadi semakin tidak kondusif, ya, semakin tidak kondusif karena akhirnya sebagian orang banyak mengcapture statement itu, mempostingnya seolah-olah ada satu hal yang tidak patut dalam proses hukum tersebut. Ini yang harusnya dicegah. Harusnya pemerintah tidak boleh ada keberpihakan, karena ini dua warga negara, sama-sama warga negaranya, penggugat juga warga negara, tergugat juga warga negara, yang masing-masing harusnya dilindungi kepentingannya. Jadi harus dibiarkan proses itu berjalan bebas di lembaga peradilan. Karena mekanismenya sudah diatur. Kalau misalnya kemudian pihak yang dikalahkan itu merasa dia tidak puas atas putusan tersebut, maka mekanismenya adalah kasasi. Nggak puas, PK. Ya. Kalau memang dilihat ada dugaan pidana misalnya, maka pidananya jalan. Ya. Tapi kan ini kan berkaitan dengan masalah dianggap hakim itu tidak
mempertimbangkan karena dianggap bukti-bukti kontrak belum dihadirkan dalam persidangan. Nah sekarang saya tanya ini, ketika ada dua orang yang berperkara atau bersengketa, maka masing-masing pihak itu kan memiliki beban kewajiban untuk membuktikan. Karena siapa yang mendalilkan sesuatu berkewajiban untuk membuktikan dalilnya. Ini ada di hukum. Kami mendalilkan sebagai penggugat bahwa tergugat ini termasuk setiap orang yang dimaksud oleh undang-undang yang menggunakan ciptaan tanpa izin penciptanya secara komersil. Maka ini yang wajib kami buktikan. Ya. Bukti-bukti sudah kita sampaikan semua bahwa memang setiap orang itu adalah termasuk pelaku pertunjukan, termasuk performer, dan kemudian memang ada konsernya dan seterusnya tadi sudah dibacakan oleh klien kami Hari Dias. Ini pembuktian kami bahwa memang ada pelanggaran. Nah, sekarang apa yang menjadi beban kewajiban daripada tergugat? Beban kewajiban dari tergugat simpel saja. Kalau dia merasa tidak melakukan pelanggaran, maka dia harus membuktikan dia ada izin untuk membawakan ciptaan tersebut secara komersil. Kan sesederhana itu. Yang kedua, kalau memang dia berdalil yang penting bayar, tak perlu izin, meskipun kami tidak sependapat, ini kan boleh-boleh saja, negara demokrasi berbeda pendapat. Kami 9, pasal 9, dia pasal 23. Pasal 9 hak ekonomi pencipta, pasal 23 hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi dua hal yang berbeda, tapi nggak apa-apa, dia berargumentasi. Anggaplah kita mengikuti pola pikirnya dia, nggak perlu izin asal bayar. Nggak juga mereka buktikan bahwa mereka sudah bayar. Kan sederhana itu. Kemudian kalau mereka mengatakan kontraknya itu konfidensial, benar, konfidensial untuk setiap orang. Tapi kalau sudah itu masuk ke pengadilan, kita harus membuka bukti itu, kontrak itu hanya untuk konsumsi peradilan. Nggak perlu dipublikasikan juga, karena memang hanya ditunjukkan di meja persidangan, di meja hakim. Dan itu perlu. Untuk apa? Untuk membuktikan dalil yang mereka katakan bahwa mereka sudah melakukan sebagaimana seharusnya. Sesederhana itu kok. Jadi kalau misalnya mereka tidak membuktikannya dan dianggap hakim itu belum fair karena belum melihat semua bukti, yang salah siapa? Yang salah siapa? Lalu kalau misalnya kita berpendapat, ini hati-hati ya, kalau misalnya kita berpendapat karena belum dilihat semua bukti dan belum dibuktikan di persidangan, maka belum boleh hakim mengambil keputusan. Lalu saya mau bertanya, bagaimana tentang ajas hukum bahwa hakim boleh memutus perkara tanpa kehadiran tergugat, namanya first take? Berarti kalau seperti itu pendapatnya, semua putusan first take itu tidak sah. Setiap putusan pengadilan yang tanpa kehadiran tergugat kita anggap tidak sah. Karena dalam first take itu berarti tergugat belum menggunakan haknya untuk membuktikan. Faktanya apa secara hukum? Sah. Kalau mereka merasa mereka harus mempertahankan haknya dan harus menunjukkan bukti-buktinya, ada pintunya, namanya first take. Nah, jadi jangan kita goreng-goreng masalah yang sudah jelas menjadi tidak jelas. Ya, yang boleh menilai, yang boleh memutuskan, yang boleh memeriksa suatu perkara hukum adalah lembaga peradilan atau orang-orang yang sedang berperkara atau bersengketa. Kami berpendapat ini kan dalam rangka untuk mempertahankan apa yang sedang kami perjuangkan. Tergugat juga berpendapat untuk mempertahankan apa yang sedang mereka perjuangkan. Kemana mereka harus berpendapat dan berargumentasi? Ya ke peradilan. Makanya mereka bikin memori kasasi. Dalam memori kasasi mereka lampirkan kok kontraknya. Lampirkan. Oke, dulu terlambat dalam pembuktian di tingkat pertama, mereka tidak lampirkan, tapi tingkat kasasi mereka sudah lampirkan. Dan kami juga menerima lampiran tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari memori kasasi. Di situ kelihatan jelas bahwa yang berkontrak itu adalah Hollywood dengan agensi. Dalam pasal-pasal itu hanya ada satu pasal, biaya-biaya lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara atau living. Nggak ada di situ tertulis bahwa yang berkewajiban untuk membayar royalti
ke LMK atas penggunaan lagu itu adalah penyelenggara, nggak ada terlihat. Yang berkewajiban untuk meminta izin atas setiap penggunaan lagu penyelenggara, nggak ada juga terlihat dalam kontrak itu. Nah, kalau misalnya dikatakan yang digugat itu adalah bukan perusahaan atau PT yang dulu berkontrak dengan yang bersangkutan, dengan agensi misalnya. Ini perusahaan ini sudah berubah nama. Ya, sudah berubah nama. Pertanyaannya, secara hukum, ketika ada perubahan nama dari Ucok jadi Anwar, Anwar jadi ini gitu misalnya. Memang dulu Ucok yang tanda tangan, tapi ada dia artinya itu perubahan nama yang secara hukum juga ini diakui misalnya ada perubahan nama itu misalnya. Mau yang mana yang kita gugat? Kalau kita gugat Ucok udah nggak eksis. Yang eksis sekarang Anwar. Kita gugat Anwar, Anwar bilang saya kan nggak tanda tangan, yang tanda tangan Ucok. Nah ini sama kayak bicara masalah mana dulu, telur dulu apa ayam. Nah, jadi makanya kita memutuskan dalam mekanisme hukum itu kan penggugat bebas menggugat siapa yang ingin digugatnya, itu ada jurisprudensinya, ya. Maka kita memutuskan yang kita gugat dan kita somasi itu adalah nama terakhir yang menjadi nama terbaru dari perusahaan itu. Dan mereka datang memenuhi somasi tersebut. Artinya kan benar dong. Kalau dia merasa itu bukan namanya mereka nggak datang, mereka datang. Dalam somasi itu mereka datang. Itu yang katanya si Mas Aribes itu ada pembicara-pembicara, ada catatan dari itu. Nah, sementara tergugatnya nggak datang. Nah, lalu di mana salahnya di mana upaya hukum ini? Ya, jangan. Artinya banyak orang yang awam yang nggak mengerti hukum, dan kalau kita sebagai orang-orang yang mengemban jabatan publik mengeluarkan statement itu juga berbahaya karena khawatirnya masyarakat jadi nggak paham. Jadi akhirnya nanti kebebasan peradilan itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 24 itu jadi nggak benar. Tapi kalau masalah fungsi pengawasan, masalah fungsi untuk independensi suatu putusan, nggak ada masalah. Kalau rakyat datang untuk RDP, ya nggak ada masalah. Itu memang seperti yang dikatakan oleh Ari, mendukung apapun yang menjadi statement Ketua Komisi 3 dalam rangka untuk penegakan hukum. Jadi yang dikhawatirkan itu hanya ya kalau hukum tidak ditegakkan, kalau hukum berpihak. Itulah yang disampaikan oleh klien kami. Itu suara isi hatinya, nggak ada intervensinya dari pihak manapun. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Artinya mari kita menghormati. Mereka kan sudah menggunakan upaya hukum kasasi. Tunggu aja. Apa yang menjadi kekhawatiran? Sampai harus kesana kemari. Tunggu aja proses kasasinya turun. Sesederhana itu kan. Kalau kita merasa bahwa kita benar dan kita sudah menggunakan hak kita mengajukan kasasi, udah tinggal diam-diam saja minta lembaga yang berwenang mengawasi, selesai urusannya. Supaya tidak ada putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan.